Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah wa hafidhani wa hafidhakumullah. Di sore yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita sekalian ini, kita akan sama-sama mengkaji tentang satu tema maudhu' yang mungkin tema ini sudah sangat sering kita dengar, kita baca dan kita pelajari, tetapi tema ini sangat penting. Ternyata mereka yang telah mempelajari tema yang akan saya sampaikan ini masih banyak yang belum mampu mengamalkannya. Para ulama kita biasa menuliskan judul tentang pembahasan kita adalah Al-Birru bil Walidain wal ihsanu ilaihima. Anjuran dan perintah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan kita berbuat baik kepada keduanya. Berkata seorang ulama besar di abad ini, Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, sebagaimana beliau tuliskan di dalam kitab beliau Hukukun da'at ilaihal fitrah
wa qarraratha syariah, hak-hak yang diserukan oleh fitrahnya manusia dan ditetapkan oleh syariat Islam. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, dengarkan dan berusaha untuk memahaminya. Apa kata beliau? La yunkiru ahadun fadlal walidaini ala auladihima. Tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang muslimah pun di dunia ini yang mengingkari keutamaannya kedua orang tua atas anak-anak mereka. Tidak ada. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini, jika dia mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah, yang mengingkari fadl, keutamaan yang dimiliki oleh kedua orang tua atas anak-anak mereka. Tidak ada yang mengingkari bahwa orang tua itu sedikit atau banyak telah banyak berbuat untuk anak-anak mereka. Bahkan orang tua itu keutamaan mereka jauh ditimbang dengan perbuatan baik anak-anak mereka kepada mereka berdua. Maka tidak ada yang mengingkari. Kemudian beliau melanjutkan, dengarkanlah, ini ucapan yang indah sekali. Fal walidani sababu wujudil walad. Ketahuilah, sesungguhnya kedua orang tua itu oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai sebab adanya seorang anak bisa hidup, lahir ke dunia ini. Betul Bapak-bapak? Mungkin kalau bapak kita tidak nikah dengan ibu kita atau nikah dengan wanita lain, nggak lahir saya, nggak lahir panjenengan. Seandainya nikahnya dengan wanita lain, Allah tentu akan mentakdirkan yang lain. Karena Allah mempertemukan kedua orang tua kita, kemudian mereka mengikat dengan ikatan suci akad pernikahan, maka Allah takdirkan kehadiran kita di muka bumi ini. Seandainya kalimat ini saya tutup di sini, sudah cukup jamaah sekalian. Untuk mulai saat ini, bagi siapa saja yang merasa masih banyak kekurangannya di dalam berbuat baik kepada orang tua, berniat mulai saat ini. Jangan ditunda-tunda untuk kita mempersembahkan hal yang terbaik untuk orang tua kita. Jangan ditunda. Kemudian beliau berkata, walahuma alaihi hakun kabirun. Kedua orang tua kita itu punya hak yang sangat besar atas anaknya. Faqad rabbayahu saghiran. Sungguh mereka berdua telah mendidik anaknya semenjak anaknya masih kecil. Wa ta'iba, dan mereka merasakan capek dan lelah. Min ajli rahatihi, untuk sekedar supaya anaknya bisa beristirahat. Betul? Terutama kaum ibu ini. Maka bapak-bapak boleh nanti ya yang punya istri atau istrinya sekarang di sini, boleh nanti Pak muliakan istri-istri kita. Istri kita itu lelah mengurus kita, lebih-lebih lelah mengurus anak-anak kita. Saya sering nyobain Pak, maksudnya apa namanya, saya sering sesekali itu ingin mencoba kemampuan diri ngurus anak. Badan saya lebih gede daripada istri saya. Istri saya beratnya separuh saya 95 mau 100. Istri saya cuma separuhnya. Ternyata yang saya beratnya 95 ini, sebelum saya timbang lagi nih, kayaknya tambah ini, gak mampu ngurus anak-anak. Padahal saya dititipi tidak semua Pak.
Anak saya 6, saya pernah dititipi cuman 4, yang 2 ikut uminya. Waduh, pusing Pak. Pusing. Saya bilang mendingan saya kerja non stop 24 jam daripada ngurus anak 4. Pusing Pak. Kalau orang Jakarta bilang pusing 7 keliling saya. Bukan 1 keliling saja, 7 keliling. Luar biasa Pak. Setelah itu saya gak berani menyia-nyiakan istri. Kapan kita memuliakan mereka? Inilah ibu kita jemaah sekalian. Begitulah yang telah dilakukan oleh ibu kita kepada kita dahulu. Susah ibu kita, lelah, capek, payah ibu kita. Iya. Wasahira min ajli manamihi. Terkadang mereka begadang malam untuk sekedar bisa menidurkan putranya. Gantian putranya rewel, ya. Menidurkan putranya. Mohon maaf, sekedar masukan boleh ya. Anak-anak kita kalau lewat rewel di malam hari, apa yang kita lakukan? Kita ini asal-asalan, pokoknya apa yang bisa dilakukan. Ada ilmunya sebenarnya. Jika anak rewel di malam hari, jamaah sekalian, lakukan beberapa hal berikut. 1, jika anak itu pakai pampers, ganti pampersnya. Najis itu membuat datangnya syaitan, jin. Ganti pampersnya, cepoki lebih dahulu dia. Anak kita bersihkan najisnya. Setelah itu ganti dengan pampers yang baru. Gak ada pampers Ustaz, malam-malam bakalahnya tutup. Sampai gak punya kain yang lain, balut dengan kain, kasih plastik. Ustaz kasihan nanti. Ya udah, celana biasa didobel, 3 dobel ya kan? Biar kalau dia pipis gak kemana-mana, di sekitar situ saja. Habis itu apa yang dilakukan jemaah sekalian? Habis itu yang dilakukan adalah buat suasana yang lain. Tadi di kamar ini rewel, pindah di kamar yang lain. Pindah di kamar yang lain. Kalau orang tuanya belum berwudu, ambil air wudu. Ketika pindah itu, diruqyah anak ini, ruqyahlah dia. Bacalah Al-Quran apa saja yang engkau hafal. Kalau nggak mampu, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Insya Allah 2 resep ini sebelum dilanjutkan yang ketiga, anak sudah mulai tenang. Tidak perlu kita begadang sampai subuh. Banyak anak-anak kita ini rewel sampai malam. Sering tetangga kita, kasihan ada yang dipukul anaknya karena rewel. Ternyata ujung-ujungnya saya tanya, pampasnya kalau malam nggak pernah diganti. Ini setan dan jin sering ganggu. Najis itu, tetap nempel di situ. Subhanallah. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Tahmiluka ummuka fi badniha wa ta'isu ala hisabi ghidhaiha. Ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya, dan kamu hidup sesuai dengan gizi yang dimakan oleh ibumu. Wasihatiha, dan sesuai dengan kesehatan ibumu. Limuddati tis'ati ashhurin ghaliban, selama kurang lebih 9 bulan kau hidup di dalam perut ibumu. Saya alhamdulillah jadi laki-laki Pak. Alhamdulillah, syukur saya jadi laki-laki. Umpama jadi perempuan, belum tentu saya bisa bersyukur lebih loh Pak. Benar? Sampai yang berjenggot panjang-panjang itu untung jadi laki-laki. Umpama sampean dijadikan makhluk yang tidak berjenggot, dijadikan makhluk yang lemah, gemulai Pak, lelah di dunia ini, gak ada senengnya. Emang hidup di dunia ini adalah bukan tempatnya bersenang-senang memang ya. Kalau kita menghibur istri kita, memang di dunia ini memang bukan tempat bersenang-senang. Ya sabar saja. Iya Mas, sampai nggak kerasakan. Saya ini yang gembol, sampai enak. Ya tak, istri hamil senyum-senyum, ya tak. Istri mau melahirkan seneng. Bayi sudah menangis keluar, sujud syukur, itu sampean Pak.
Istrinya sampean loh ngeluh. Oh, kung tau ngerasa nih sampean belum pernah kan? Dasar laki-laki Pak, kurang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sudah diciptakan jadi laki-laki gak bersyukur. Makanya saya heran kalau ada laki-laki gak pergi ke masjid, ngapain? Gak pergi ke masjid ngapain? Gak datang ke pengajian begini ngapain? Untuk apa hidupnya? Dihabiskan untuk apa waktu-waktu hari-harinya itu? Masa ada kerja 24 jam? Belum ada Pak. Pergi ke masjid sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman bagaimana agar kita bersyukur kepada Allah. Ini motivasi dari Al-Quran. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah Rabb kalian, sesembahan kalian yaitu Allah Ta'ala telah memberikan maklumat kepada kalian, mengumumkan untuk kalian, sungguh jika kalian bersyukur, kata para ulama, dan semakin menambah kesyukurannya, maka sungguh benar-benar aku Allah akan memberikan tambahan kepada kalian, ditambah nikmat-nikmat kita Pak, kalau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, jika kalian kufur, ini kufur apa namanya ini? Kufur nikmat. Kata para ulama, kufur nikmat itu kufur kecil, al-kufur asghar, bukan kufur besar, kufrun duna kufur. Maka kata Allah Ta'ala, inna adzabi lasyadid. Sungguh ketahuilah wahai hamba-hambaku yang tidak mau bersyukur, yang kufur kepada nikmat-nikmatku. Orang gak mau ke masjid padahal dia mampu, itu kufur Pak. Bagi laki-laki kufur. Orang ada waktu luang gak mau datang ke pengajian, kufur Pak. Kufur itu. Betul. Kok betahnya, ini bahasa Jawanya, apa bahasa Indonesianya? Kok betahnya? Betahnya apa? Kok kerasannya gitu loh. Seorang nganggur, seorang itu habis bekerja nganggur. Bapak-bapak ketahuilah, manusia itu disadari atau tidak, itu butuh kepada dua Pak. Butuh kepada makan dan minum untuk jasmaninya, dan butuh ilmu agama sebagai siraman bagi rohaninya. Iya, gersang, orang gagah tubuhnya, cakep, cantik, tampan, ganteng, tapi ternyata rohaninya tidak ada isi. Rohaninya gersang, tidak ada siraman-siraman rohani. Gersang Pak, hidupnya gersang. Walaupun dia di depan kita bisa senyum-senyum, di dalam kamar dia gersang. Ketika dia di rumahnya dia gersang. Makanya dilihat dia hal-hal yang tidak bermanfaat. Punya Facebook, punya internet yang dibuka hal-hal yang tidak bermanfaat karena gersang rohaninya. Seorang mukmin yang rohaninya, yang jiwanya hidup tersirami dengan ilmu-ilmu agama Islam, dia ini haus Pak, haus dengan ilmu, merasa kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika baca Quran sedikit rasanya kurang. Jika ngaji hanya 1/4 jam, ini nanti kalau saya 1/4 jam berhenti kurang Pak. Kira-kira 1/4 jam apa 10 menit ini nanti? Sudah 10 menit ini ya, kurang 5 menit berarti. Gak tahu satu kali 4 jam ya. Belum selesai nih, makalahnya 5 lembar. Gimana? Selesai Pak. Selesai ini ya? Insyaallah. Enggak, sebentar aja saya. 15 menit kali 5. Ini hilang. Kama asyarallahu ila dzalika. Hal itu sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn
ibunya telah mengandungnya dengan kelemahan di atas kelemahan, dengan keletihan di atas keletihan. Thumma ba'da dzalika hadanatun wa radha'un limuddati sanataini ma'at ta'bi wal ana'i was su'ubah. Kemudian setelah itu ibunya mengasuhnya setelah mengandung. Berapa bulan mengandung, Pak? Ya kurang lebih 6 bulan sampai 9 bulan, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Bagi yang kurang lahir, tidak usah khawatir, memang Allah takdirkan demikian. Dan Allah sudah berfirman, Allah yang mengeluarkan bayi-bayi itu dari perut ibunya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Gak usah khawatir, kurang gak usah khawatir, lebih gak usah khawatir. Waradha'un, kemudian masa penyusuan. Kurang lebih berapa tahun, Pak? 2 tahun. 9 bulan hamil, lebih 10 hari. Kemudian 2 tahun masa menyusui. Berapa itu? 2 tahun, 9 bulan, 10 hari. Selesai? Belum, Pak. Tugasnya ibu itu terus, gak selesai-selesai. Gitu loh ya. Nanti kalau putranya sudah diambil orang, dinikahi orang, selesai ya? Selesai? Paling 1 hari 7 hari, Pak. Ketika dibawa ke rumah barunya atau diajak, sebenarnya nggak boleh ini ya, bulan madu, biasa orang-orang umum kan begitu ya. Selesai sebentar, ibunya istirahat. Ternyata nanti kalau anak perempuannya yang sudah dinikahi oleh orang lain itu hamil, apalagi sudah hamil tua, dibawa pulang lagi. Jadi masih ada tugas lagi. Jadi wanita itu jadi nenek-nenek juga masih ditugasi, betul nggak? Ayo, siapa yang titip kepada orang tuanya anaknya? Ada ini. Walaupun ibunya bilang sebenarnya, udah nak, titipkan sini aja, kamu kerja di Saudi, sudah nggak usah mikir anakmu. Tapi sebenarnya ibu itu ingin istirahat, Pak. Dasar kita saja memanfaatkan situasi dan kondisi. Ya, dasar kita. Subhanallah, wanita itu nggak ada istirahatnya, Pak. Nggak ada istirahatnya. Terus matabi wal anai wasu'ubah, disertai dengan kelelahan, kepayahan, kesulitan. Wal abu kadzalika, bapak pun demikian. Kenapa para ulama sering kali kok nyebut bapak belakangan, Pak? Kenapa, Pak? Bahkan hadis-hadis yang nanti akan saya bacakan, bakti kita kepada bapak ini setelah bakti kita kepada ibu kita. Karena memang kalau ditimbang, Pak, jasanya bapak itu masih kalah dengan jasanya apa? Seorang ibu. Loh gitulah, ada ibu yang juga kerja, Pak. Subhanallah. Ya, bapaknya cuma nganggur-nganggur di rumah, ibunya kerja. Ada loh di Indonesia banyak begini, wanita-wanita karir ini. Kalau kita jadi anak, kita punya ibu seperti itu, Pak, kemudian kita durhaka kepadanya, ini bahasa Jawanya kebangetan gitu, keterlaluan. Ibu kita sudah ngasuh kita, lelah, ditambah lagi masih kerja lagi untuk menghidupi kita. Wal abu kadzalika, demikian juga bapak. Yas'a li aishika, bapak senantiasa berusaha untuk menopang kehidupanmu. Wa quwwatika, dan berusaha agar engkau semakin kuat. Min hinis sighar, sejak kamu kecil, hatta tablugha, hingga kamu mencapai usia balik. Antakuma binafsika, agar kamu mampu berdiri sendiri. Lihat dari ucapan saya tadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Tugasnya bapak itu adalah mencukupi keluarganya, menanggung kehidupannya. Kemudian tugasnya bapak itu berakhir sampai seorang anak itu mencapai usia balik, akil balik. Tapi ternyata tidak di Indonesia. Saya pernah mendengar dari guru saya, muridnya Fadilatul Syekh Al-Muhaddits
Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, seorang ulama dari negeri Yaman. Beliau berkata, kata Syekh Muqbil menukil, ini makna ucapan Syekh Muqbil, saya tidak hafal persis. Guru saya Al-Ustaz Abu Muhammad Dzulqarnain hafizahullah taala dari Makassar, Sulawesi Selatan berkata, sekalipun tugas seorang ayah itu membesarkan seorang anak laki-laki sampai balik, setelah balik dia harus mampu berdiri sendiri, tetapi tetap dia disunnahkan untuk membantunya sampai mampu sekalipun dia sudah menikah. Ulama-ulama Yaman itu putranya di usia masih muda itu sudah dinikahkan oleh mereka. Jadi ketika putranya masih remaja-remaja itu segera dinikahkan, Pak. Dan itu bagus, sunnah yang bagus, gak seperti kita menunda-nunda pernikahan sampai umur 30 tahun, 32 tahun, 33 tahun. Kurang bagus ini, Pak. Nanti kita sudah tua, anak-anak kita masih kecil. Dan kemungkinan besar kita tidak menangi, tidak bisa menjumpai anak kita menikah, atau kita tidak bisa menimang cucu, Pak. Karena kita sudah tua, anak kita masih kecil-kecil. Di Yaman, itu usia belasan tahun sudah disuruh nikah sama orang tuanya. Kemudian dibilangi gini sama orang tuanya, nak, kamu saya nikahkan ya. Mau nggak dengan gadis itu? Ternyata kalau dia setuju, dinikahkan. Kemudian bapaknya mengatakan, selama kamu belum mampu mandiri, saya biayai semua kebutuhan hidupmu dengan istrimu. Ini bapak yang jos, Pak. Tapi tidak boleh dituntut, ini tidak ada kewajiban. Kalau sudah balik nggak ada kewajiban. Ini adalah apa, Pak? Sunnah. Ini hukumnya hanya sunnah saja. Iya. Kebaikan bapak kepada anaknya. Bapak harus berani begitu, Pak. Tapi anak sekarang kalau tidak terdidik dengan didikan din agama, dimanfaatin kita, Pak. Mumpung bapak saya masih kaya, masih cukup sudah. Makanya didikan agama itu penting pertama kali sebelum yang lainnya. Bahkan seorang dai prioritas dakwahnya itu adalah mendidik jamaahnya, mendidik murid-muridnya, mendidik santrinya, supaya betul-betul tahu tugasnya sebagai hamba Allah di dunia ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Inilah nanti, Pak, yang membekas. Jamaah pengajian begini, Pak, kalau diajari selain tauhid awalnya, gak ada bekas. Gak ada bekas, Pak. Kenapa? Ini beberapa kalangan sudah mensurvei. Kenapa sih pondok pesantren di Indonesia ini ribuan, pondok pesantren ribuan, santrinya jutaan. Di Jawa Timur saja, pondok pesantrennya saya kasih tahu ribuan, lebih dari 1000. Saya pernah diundang di sebuah pesantren besar di Kediri, di pesantren Lirboyo, pesantren Hidayatul Mubtadiin. Ternyata jumlah pondok pesantren di Jawa Timur saja sudah ribuan, Pak, lebih dari 1000. Santrinya katanya ratusan ribu tercatat. Tapi kenapa, Pak? Masyarakat kita seperti yang kita lihat bersama. Kenapa masyarakat kita tidak seperti masyarakatnya di zamannya para tabi'in, zamannya para sahabat, lebih-lebih lagi? Gak bisa dikiaskan dan dibandingkan. Kenapa? Padahal di zaman para sahabat tidak ada sistem pesantren seperti sekarang. Para sahabat hanya ada, bahkan ada di antara para sahabat tuh ada yang hanya datang ke majelis ilmunya Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah sekali dalam sebulan. Kadang ada yang mengambil ilmu bukan dari Rasulullah langsung, dari sahabat yang lain yang mendengar dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah ilmu di kalangan para sahabat tersebar. Tetapi lihat, sekalipun sekarang ini sistem pendidikan dikatakan modern, tapi ternyata hasilnya tidak sebagaimana mereka-mereka yang mendapatkan didikan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dai-dai sekarang ini seringkali melupakan tauhid, tidak mendidik jamaahnya di atas akidah yang benar. Ini yang paling penting. Akidah, tauhid. Misalnya ngaji birrul walidain, tauhid diselipkan. Ngaji bahasa Arab, tauhid diselipkan. Bisa nggak? Bisa. Karena semua, Pak, kata para ulama, kalau kita melihat semua amal-amal yang dituntunkan di dalam Islam, intinya adalah dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak ini? Semua amal-amal, semua amal soleh,
yang diperintahkan maupun dianjurkan dalam Islam ujung-ujungnya adalah dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, sampai lihat sudah haji dalam rangka mentauhidkan Allah. Lihat ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, tauhid ini. Apalagi semuanya dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa yas'a bi tarbiyatika, dan seorang bapak senantiasa berusaha untuk mendidik dirimu. Ini tugas bapak, perhatikan ini. Mendidik itu bukan tugas ustadz atau kiai di pesantren atau di madrasah. Mendidik itu tugas kita. Artinya apa? Sekalipun kita tidak mampu mendidiknya langsung, kita titipkan kepada para ustadz, para kiai kita di Indonesia atau di madrasah-madrasah Islam. Jangan lepas pendidikan. Bagaimana caranya ustadz? Saya di Saudi, anak saya di Indonesia. Apa tidak ada telepon? Apa tidak ada WhatsApp? Apa tidak ada Facebook? Komunikasi, sampaikan satu ayat, satu hadis kepada anak kita. Ini pendidikan. Orang-orang soleh itu Pak, jalan ke pasar sama putranya, melihat sesuatu yang tidak benar, dididik anaknya. Jangan seperti itu ya. Ini nggak layak. Wanita itu harus pakai jilbab, menutup aurat. Disampaikan pendidikan dalam semua kondisi. Sehingga pendidikan ini adalah tugasnya sama? Tugasnya seorang ayah, seorang bapak. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menikah harus lebih diperhatikan pendidikan putra-putrinya. Mohon maaf Pak, sekarang ini yang namanya dunia pendidikan di kita ini, saya tidak mengatakan dunia pendidikan, dunia pengajaran sebenarnya. Bukan dunia pendidikan. Pendidikan itu bukan menyampaikan maklumat atau isolul ilm, menyampaikan ilmu kepada orang yang belajar saja. Pendidikan itu betul-betul seorang, namanya seorang pendidik itu berusaha menyampaikan apa yang harus disampaikan. Setelah itu berusaha bagaimana anak yang telah mendengarkan ilmu itu, mengetahui ilmu itu, berusaha mengamalkan ilmunya. Di pendidikan itu harus disertai dengan apa? Pengawasan. Tidak sekedar disampaikan ilmu begitu. Seperti kadang-kadang di pesantren itu disampaikan Pak, hadis-hadis Rasulullah SAW yang beruji, misalnya la ta'kulu bisimalikum, jangan kalian makan dengan tangan kiri kalian. Tapi seorang ustaz ketika melihat ada santrinya makan dengan tangan kiri tidak diperingatkan? Diperingatkan. Anaknya makan dengan tangan kiri, diperingatkan. Dididik, bukan sekedar pengajaran, bukan sekedar tahu ilmunya, diperingatkan jamaah sekalian. Mohon maaf, kadang-kadang saya lihat Pak, jamaah pengajian saya sendiri kadang-kadang yang ngaji begini, saya lihat beliau tangan kiri, tangannya sakit. Itu kalau Rasulullah ada, subhanallah, beliau murka Pak. Di dalam hadisnya Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala, riwayat Muslim, beliau murka sampai orang itu tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Murka Rasulullah SAW. Kenapa? Karena seakan-akan Islam ini hanya dijadikan apa? Bahan kajian saja. Tidak Pak, Islam itu bukan bahan kajian saja. Lebih dari itu, Islam itu diamalkan. Kalau sekedar bahan kajian, apa bedanya dengan orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya? Tercela yang demikian ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa taujihika, seorang bapaklah yang diperintahkan untuk berusaha mengarahkan dirimu, wa anta la tamliku li nafsika darran wala naf'an, sedangkan dirimu tidaklah mampu mencegah perkara yang membahayakan dirimu maupun mendatangkan perkara yang bermanfaat untukmu. Cuma sekalian, ini mukadimahnya aja seperempat jam ya ini. Kemudian dalil-dalilnya saya cuplik aja sedikit-sedikit. Saya tadi sudah serahkan kepada Ustaz Solhan makalah saya. Di antara dalil-dalil Al-Quran jamaah sekalian tidak banyak saya bacakan. Mudah-mudahan 1-2 cukup bagi kita. Seorang itu Pak, kalau mencari kebenaran cukup 1 dalil. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, sekalipun diajukan 1000 dalil, tidak mampu membuat mereka mengamalkannya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan talibul haqqi yakfihi dalilun. Orang yang mencari kebenaran itu cukup 1 dalil saja. Sampaikan 1 dalil cukup dia beramal dengannya. Tapi wasahibul hawa la yakfihi alfu dalil.
Tapi pemilik hawa nafsu, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, sekalipun diajukan 1000 dalil gak cukup, Pak. Dikatakan ini bid'ah, masih saja menentang. Tapi kan ada yang mengamalkan, Ustaz. Mesti begitu. Lah Rasulullah gak mengamalkan ya? Para sahabat radhiyallahu taala anhum gak mengamalkan, Rasulullah SAW gak mengamalkan. Tapi Ustaz itu orangnya soleh, Ustaz. Sorbannya panjang, Ustaz. Ya toh, jubahnya putih, Ustaz. Santrinya ribuan, Ustaz. Emangnya iblis gak punya santri? Iblis itu santrinya jutaan, Pak. Betul nggak? Santrinya iblis lebih banyak daripada santri kita. Lah orang kafir jumlahnya lebih banyak daripada kaum muslimin. Berarti santrinya iblis lebih banyak daripada santri kita. Kalau masalah banyak-banyakan jumlah jamaah, Pak, iblis yang paling banyak jamaahnya, Pak. Loh bener, setan itu jamaahnya paling banyak. Betul nggak? Kaum muslimin sedunia jumlahnya 1,5 miliar, 1.500 juta. Yang kafir 5.000 juta lebih. Berarti santri kita sedikit. Ya. Perhatikan jemaah sekalian. Adapun dalil-dalil al-adillatu minal fil ihsani was syukri wal birri fil walidain, dalil-dalil berkaitan tentang berbuat baik, berterima kasih dan berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya adalah minal kitabi, datang dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dengarkanlah, wa qada rabbuka, Allah Rabbmu telah mewajibkan, telah menetapkan, alla ta'budu, agar jangan sekali-kali kalian menyembah dan beribadah illa iyyahu, kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, yang pertama ini ajakan untuk menyembah Allah semata, at-tauhid. Baru kemudian Allah berfirman wa bil walidaini ihsana. Asalnya ayat itu wa qada rabbuka, kalau diulangi begitu, bil walidaini ihsana, begitu. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada pengulangan, pemborosan kata tidak ada. Wabil walidaini ihsana, dan Rabbmu juga mewajibkan dan menentukan agar kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wajib. Bahkan kewajiban berbuat baik ini oleh Allah diperintahkan setelah kewajiban mentauhidkan Allah. Monggo Bapak-bapak yang masih punya orang tua, nanti akan ada dalil, Pak. Ternyata berbuat baik itu kapan berakhirnya, Pak? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah dari Ustaz Sulhan. Kapan berakhirnya bakti kita, birrul walidain kita, dan al-ihsan kita kepada orang tua kita? Kapan berakhirnya, Pak? Mungkin yang mendengar makto saya di Facebook mungkin bisa jawab. Kapan berakhirnya? Hah? Sampai meninggalnya siapa? Hah? Iya betul, ini 100. Masya Allah. Dari mana tahu ya? Oh pinter. Muridnya Ustaz Sulhan ya pinter. Kalau murid saya gak pinter ya. Ya begitu, Masya Allah. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu bukan sampai orang tua meninggal, Pak. Keliru. Sampai koreksi ini, di delete ini, Pak. Tek delete nih. Berbuat baik kepada orang tua itu sampai kita yang mati duluan. Kalau kita yang mati duluan, Bapak. Iya, sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia, batas akhirnya. Kalau kita sudah mati, sudah tidak ada lagi berbuat baik pada orang tua. Selama kita masih hidup, sekalipun orang tua kita sudah meninggal, kita masih diwajibkan berbuat baik. Nanti akan datang dalil-dalilnya. Ada hadis yang dihasankan oleh para ulama, ada yang hadis yang didhaifkan oleh para ulama, dan ada hadis yang sahih tentang perintah berbuat baik kepada orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Tidak berhenti, Pak. Masih ada perintah berbuat baik kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Jadi batas akhirnya kapan? Sampai kita yang mati. Kalau kita sudah mati ya sudah, gak bisa lagi berbuat baik kita kepada orang tua kita. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dari sunnah, saya bacakan yang lebih banyak dari sunnah karena yang dari ayat hampir mirip.
ayat-ayatnya. Bisa dibuka, tulis saja ayatnya ya. Surat An-Nisa 36. Kemudian surah Al-Ankabut 8 ayat 8 dan surah Luqman ayat 14. Tadi yang pertama surah Al-Isra 23, An-Nisa 36, Al-Ankabut 8, dan terakhir surat Luqman ayat 14. Dan banyak lagi dalil-dalil yang mewajibkan kita agar kita berbakti dan berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Adapun dari sunnah, was sunnah itu yang dari sunnah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah taala meridhai beliau. Qol, Ibnu Mas'ud berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan yang diajukan oleh Ibnu Mas'ud? Pertanyaannya 3 tapi singkat-singkat. Makanya kalau kita bertanya kepada Ustaz jangan bulat, diringkas, harus pintar meringkas pertanyaan. Sebab pertanyaan itu kalau terlalu panjang, yang jawab itu bingung, Pak. Yang dijawab mana dulu? Kalau singkat, yang jawab mudah. Kalau seandainya yang jawab tidak tahu, ya bilang Allahu a'lam, nggak tahu, nanti dicari jawabannya. Tapi kalau pertanyaan panjang, kadang-kadang kita bingung, yang ditanya itu menyimpulkan jawabannya. Tanya yang singkat. Di sini lihat sahabat Ibnu Mas'ud ini. Dan memang betul, Pak. Kenapa para sahabat kalau kita lihat ucapannya singkat-singkat? Lebih-lebih Rasulullah SAW dikenal beliau itu memiliki jawamiul kalim. Ucapan Rasulullah itu singkat tapi padat. Ucapannya gak panjang-panjang seperti saya kalau ngomong panjang, tapi makna kandungannya luas. Rasulullah SAW kalau berucap. Demikian juga para sahabat, ditiru oleh mereka murid-muridnya Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Rasulullah begitu ditanya ini langsung menjawab. Beliau menjawab, as-salatu liwaktiha. Salat tepat pada waktunya atau salat pada waktunya. Ini amalan yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Praktekkan. Benar, banyak orang mengaji bertahun-tahun. Masalah salat ini loh, Pak. Saya kadang-kadang heran. Kenapa? Kenapa masalah salat senantiasa dianggap remeh oleh manusia? Tapi alhamdulillah saya tadi kagum melihat sini. Dulu waktu saya nginap di Ustadz Somad juga kagum saya. Jarang-jarang subuh itu sepenuh di sini ya. Apalagi tadi asar semua sampai luar. Kalau di Indonesia asar, Pak, itu yang imam sama yang qomat saja. Mana orang-orang masih di sawah, masih di pasar, masih tidur ngorok. Nanti Pak pulang ke Indonesia dimakmurkan masjid-masjid, Pak. Ajak anak-anak laki-laki kita semuanya, ayo ke masjid, nak. Kalau nggak ke masjid nggak boleh makan. Dua. Betul, Pak, saya begitu sama anak saya. Itu ajaran guru-guru saya. Itu cuma Pak, trik saya aja. Bukan betulan nggak boleh makan, trik ke masjid anak-anak. Untuk anak-anak boleh, pendidikan demikian boleh. Ayo, nanti kalau nggak ikut pengajian tidur di luar, saya bilang gitu. Ikut pengajian. Padahal saya nanti kalau umpama dia nggak ikut pun nggak, saya turun tidur di luar. Itu hanya trik saya. Seorang guru harus punya trik, Pak, dalam mengajar. Nggak boleh, ya satu trik harus banyak trik. Apalagi anak-anak sekarang, Pak. Kalau nggak dikasih trik, nggak mempan, gitu. Nggak mempan. Subhanallah. Kasih pendidikan pada anak-anak kita. Oh iya, saya mau mengingatkan. Beberapa tulisan di Facebook saya kritik. Sebelumnya sudah dikritik oleh para ustadz. Saya sebelumnya sempat terpikat dengan tulisan ini. Mengatakan bahwa kalau anak berbuat salah jangan dikatakan jangan. Tulisan ini salah besar. Karena dasarnya psikologi saja, ilmu psikologi, ilmu jiwa. Adapun dalam Al-Quran banyak kata-kata jangan itu, Pak. Ya toh? Banyak kata-kata apa? Jangan. Dalam hadis banyak kata-kata jangan. La taqulu bisimalikum. Jangan kalian makan dengan tangan kiri kalian. Itu kata jangan. Ya toh? Orang sekarang kadang-kadang langsung di-like gitu. Nge-like ribuan, ratusan. Padahal itu ilmunya orang kafir.
Jangan mengatakan tidak atau jangan pada anak. Katakan yang baik saja. Enggak apa-apa, katakan jangan. Anak sekarang Pak, kalau nggak tahu ini jangan Pak, akhirnya diterjang nanti. Iya, perlu dikatakan jangan, tapi tentu kata-katanya dengan bijak, lemah lembut, bukan dengan kasar. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, qultu, nampaknya Ibnu Mas'ud ini kalau bahasa saya, mungkin beliau ingin tahu lebih. Belum puas beliau dengan jawaban Rasulullah SAW. Kok cuma sholat pada waktunya saja ya? Tapi ini saja Pak, nanti muhasabah dirilah. Ya, muhasabah diri itu harusnya setiap saat dapat ilmu begini muhasabah. Iya, saya sudah 5 waktu apa belum di masjid ya? Saya kalau subuh mesti nggak bangun ya. Aneh bin ajaib saya ini. Loh bener. Tapi kalau lapar kok bangun ya? Ya. Saya kalau subuh kok nggak bangun. Tapi kalau ada dering telepon dari istri saya dari Indonesia kok bangun ya? Ini yang salah kuping saya atau apa ini? Ya. Yang salah adalah akidah yang tidak meresap dalam hatinya seseorang. Iman yang masih tipis. Padahal seorang nanti Pak, betul, seorang nanti ketika di hadapan Allah Ta'ala itu tidak akan ditanya selain sholat yang pertama kali akan ditanyakan. Sebagaimana di dalam hadis dari Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Perkara yang pertama kali akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas diri seorang hamba oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholat Pak, yang pertama kali ditanyakan. Monggo, yang belum 5 waktu, yang sudah pertahankan atau tingkatkan. Kalau datangnya biasanya terlambat mulai sekarang, muadzin belum datang sudah ke masjid. Ustaz pasti dikunci loh Saudi ini. Di Saudi ini beda dengan Indonesia. Kita kalau datang sebelum muadzin pasti dikunci Ustaz. Ya udah, bareng muadzin aja datangnya. Iya. Bareng muadzin datangnya. Oh iya Pak, tingkatkan Pak. Kita ini dengan salaf jauh Pak. Termasuk yang ngomong ini. Ada seorang salaf itu pernah 40 tahun lamanya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ada yang seperti ini kira-kira? 40 tahun, impossible. Dasar kita impossible. 40 tahun Pak, gak pernah ketinggalan salat jamaah. Subhanallah. Kita berharap seperti mereka, makanya hidupnya mereka bahagia, tentram, diliputi dengan keberkahan-keberkahan. Kenapa? 40 tahun gak pernah lepas dari takbiratul ihram bersama imam. Subhanallah. Kemudian beliau bertanya, qultu thumma ayyun? Wahai Rasulullah, thumma ayy? Kemudian apa ya Rasulullah? Qal birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, thumma ayy? Kemudian apa ya Rasulullah? Qal thummal jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Kemudian berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Tapi jihad sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jihad yang memenuhi syarat-syarat bagi orang yang mau berangkat jihad sesuai dengan dhawabitnya, apa yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang kaidah-kaidah dalam jihad. Baik bagi seorang yang mau berangkat, apa kaidah yang harus dipenuhi, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi, maupun ketika di medan tempur itu juga ada adab-adab jihad. Sekarang ini tidak Pak. Orang pergi ke Suriah padahal kepala negaranya, presidennya tidak mengizinkan, nggak boleh. Ini tidak memenuhi apa? Dhawabit jihad, kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Nggak boleh berangkat jihad sendirian, nggak boleh. Nggak boleh. Hanya satu yang dibolehkan oleh para ulama, jika kita yang diserang langsung, kita membela diri pada saat itu tanpa izin dari pemimpin kita. Karena kondisi kepepet. Kalau nggak melawan, kita akan dibunuh oleh mereka. Tapi ketika kita jihad untuk membela saudara-saudara kita di tempat yang lain, di negara yang lain, ini harus bersama pimpinan kita, dengan seizin pimpinan kita. Tidak berangkat sendiri-sendiri, tidak boleh. Jihad ini namanya. Karena jihad itu bukan jahat. Dan orang yang meninggal di medan jihad adalah mati syahid, bukan mati sangit. Ini jihad yang benar, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kita. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, fahaddatsuhu bihada.
aku kemudian mengajak bicara Rasulullah tentang hal ini. Walau istazantuhu lazatani. Seandainya aku meminta tambahan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maksudnya seandainya Ibnu Mas'ud ini bertanya lebih. Ini kan tadi 3 pertanyaan ya. Dijawab oleh Rasulullah. Pertama apa? As-salatu li waqtiha. Yang kedua birrul walidain, yang ketiga al-jihadu fi sabilillah azza wajalla. Kata Ibnu Mas'ud, kemudian aku berbincang-bincang dengan Rasulullah tentang masalah itu, tentang 3 hal itu. Seandainya aku meminta tambahan, amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala selain 3 itu, pastilah Nabi akan memberi tambahan kepada diriku. Jadi ada amal-amal yang lainnya yang juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ats-tsani, hadis yang kedua yang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan betapa kita ini wajib dan harus berbakti kepada orang tua kita adalah sebuah hadis yang menjelaskan, intinya bahwasanya hadis ini menjelaskan seorang itu sekalipun dia berusaha membalas budi baik orang tuanya, bapak-bapak. Jadi dia ini sudah berusaha loh ya, bukan nggak mau berusaha, sudah berusaha membalas budi baik orang tuanya. Misalnya sebagian gajinya, sebagian penghasilannya dia berikan kepada orang tuanya. Dia berusaha juga senantiasa menghubungi orang tuanya, kemudian mengunjungi orang tuanya. Ternyata amal-amal kita yang sebanyak itu, Pak, masih belum bisa membalas budi baik orang tua kita. Berdasarkan dari sini nanti saya bacakan. Hanya 1 amalan yang bisa membalasnya. Apa itu? Kita dengarkan bersama hadisnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidah. Seorang anak itu tidak akan pernah mampu membalas budi baik orang tuanya. Tidak akan pernah mampu. La yajzi waladun walidah. Seorang anak itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tuanya. Illa kecuali, ada kecualinya ini. Inilah yang bisa, Pak. An yajidahu mamluka. Ia mendapati orang tuanya masih berstatus sebagai budak yang dimiliki oleh orang lain. Ini bisa jadi, Pak. Di zaman dulu banyak terjadi. Anaknya mungkin sudah merdeka. Merdeka itu bisa jadi dimerdekakan oleh majikannya, boleh jadi dia memerdekakan dirinya sendiri. Kemudian setelah dia mendapati orang tuanya masih dimiliki sebagai budak orang lain, fayastariyahu, dia membeli orang tuanya itu dari orang yang memiliki orang tuanya, yang masih menjadikan orang tuanya sebagai budak. Fayuhtiqahu, setelah itu dia bebaskan orang tuanya. Baru perbuatan ini bisa dikatakan, kata Rasulullah, membalas budi baik orang tua. Kira-kira kita belum bisa, Pak, gak ada budak juga. Orang tua kita juga bukan budak. Sehingga kalau kita bayarin utangnya orang tuanya 5 juta, ini belum, Pak. Karena harga budak itu harga manusia, Pak. Bukan utang yang 5 juta itu. Manusia dihargai berapa kira-kira sekarang ini, Pak? Ratusan budak itu kira-kira harganya berapa? Nah ya, ya miliaran, Pak, kalau dihitung sekarang ini. Miliaran. Mau kita ngasih duit orang tua kita miliaran? Kita beli orang tua kita dari orang lain, kemudian kita bebaskan orang tua kita. Ini yang bisa membalas budi baik orang tua kita. Maka Bapak-bapak, mari, saya hanya bisa membacakan hadis-hadis ini, tidak bisa lebih, Bapak-bapak. Hanya bisa membacakan ini supaya Bapak-bapak betul-betul mengamalkannya. Ibu-ibu, ada ibu-ibu ini ya, juga bisa betul-betul mengamalkannya. Tambahlah perbuatan baik kepada orang tua kita. Di dalam hadis yang lainnya, saya loncat-loncat ya, tidak saya baca semuanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang keempat, An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu siapa? Abu Hurairah namanya siapa? Abu Hurairah kunya. Kunya itu panggilan atau julukan? Kunya. Kalau namanya siapa? Nama beliau radhiyallahu taala anhu.
Abdurrahman ibnu Sakhr ini nama yang paling masyhur. Ada yang mengatakan Abdullah juga di dalam hadis. Silakan baca hadis-hadisnya. Abdullah ibnu Sakhr. Dulu namanya sebelum itu siapa? Sebelum diganti Abdus Syams. Abdus Syams itu artinya hambanya matahari. Oh biasa orang-orang dulu begitu, memberi nama anaknya itu macam-macam. Ada yang Abdun Nabi dan seterusnya. Setelah mereka kenal Islam, maka Abdun itu disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diantara sunnah Nabi SAW. Kalau kita punya anak, Pak, namakan anak-anak laki-laki kita ini dengan nama-nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dicintai oleh Allah dua nama, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ahabul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Hadisnya Muslim ini. Nama yang paling dicintai Allah Abdullah dan Abdurrahman. Setelah itu nama-nama yang lain, nama-nama Nabi yang lain, nama Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain. Kemudian nama-nama para sahabat, orang-orang saleh. Iya. Tapi hendaknya kita prioritaskan nama anak kita itu nama-nama abad-abad begitu. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq, Abdurrahim dan seterusnya. Abdul Jabbar, Abdul Malik, Abdul Quddus dan seterusnya dari nama-nama yang baik sekali. Abdurrahman ibnu Sakhr ini berkata radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan saya ceritakan sedikit bagaimana baktinya Abu Hurairah ini kepada ibundanya. Karena ibundanya juga muslimah. Ibundanya sama Abu Hurairah. Ini radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ragima'an thumma ragima'an qila ya Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, sungguh hina, terhina. Ragima'an, saya buka syarah hadis dari para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan maknanya adalah dhalla, hina. Jadi kebanyakan para ulama mengartikan ragima'an ini adalah dhalla, hina. Saya buka syarah-syarah hadis ini, dikatakan oleh para ulama hina, terhina. Dikatakan oleh Nabi bukan sekali, kemudian sungguh terhina dan hina, kata Nabi 3 kali. Ditanyakan kepada beliau, qila man ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa yang hina wahai Rasulullah? Kok beliau sampai mengatakan 3 kali hina, kemudian hina dan hina seseorang itu, siapa ya Rasulullah orang yang hina? Maka kemudian Rasulullah bersabda, man adraka abawaihi 'indal kibari, siapa yang mendapati kedua orang tuanya ketika di masa tuanya, ahadahuma, salah satu dari keduanya, au kilaihima, atau dua-duanya. Jadi ada orang, dia ini mendapati orang tuanya di usia lanjut, mungkin salah satu ibunya saja atau bapaknya saja atau dua-duanya. Kebanyakan yang hidup sampai tua itu bapak atau ibu, Pak? Kebanyakan ini ibu ya. Kalau di daerah saya yang awet itu ibu. Kenapa, Pak? Banyak faktor ini. Karena di daerah saya itu kebanyakan bapak-bapak ngerokok. Makanya jangan rokok, berhenti Pak ngerokok. Yang masih ngerokok berhenti. Iya, ngerokok. Apa faedahnya ngerokok, Pak? Uang 7 real dibakar ini kira-kira kalau ada misalnya pentas membakar uang, dikatakan gila pada. Hah? Ada orang bakar uang 7 real di depan orang lain, ini mungkin sudah gila. Bakar lagi 7 real, gila mungkin ya. Maka saya nggak ngomong haram lah, sampai pikir sendiri haram atau tidak merokok itu, membakar uang, tidak ada faedahnya. Makanya di tempat saya, Pak, lo gudangnya rokok ya saya sampai. Ada gudang garam di Kediri. Sampai tahu pegawainya, Pak. Di kampung saya, pesantren saya berdiri itu dekat dengan gudang garam, pegawainya banyak. 17.000 lebih buruh linting rokoknya, belum buruh pabrik yang lainnya. 17.000 lebih. Makanya ketika ada ustadz mengatakan haram, langsung diprotes, Pak. Gak usah ngomong haram, aku gak pernah ngomong haram, Pak. Saya ngomong mandeko. Sampai kok iso tuku sepeda motor. Banyak yang mandek kok, Pak. Iya, banyak. Mbok wonge teko ora iki sing mandek makanya. Datang pada. Bener. Berarti ngerokok itu bisa beli motor, Pak.
Iya, setahun beli motor berarti ngerokok ya. Sehari sekarang rokok gudang garam berapa? 15.000, 17.000 sehari. Setahun beli motor, Pak. Iya. Kan cicilan sepeda motor tuh ada yang 10 hari 10.000 sehari ya, kan? Bisa beli motor, iya. Kita nggak usah mencicil, Pak. Tabung saja uangnya itu. Nanti kalau sudah terkumpul beli motor cash, lebih ngirit, lebih murah. Kita lanjutkan, teman sekalian. Iya. Falam, kata Nabi, hina orang demikian ini. Dia mendapati orang tuanya di hari tuanya masih hidup, salah satu atau kedua-duanya. Falam yudkhilil jannata. Tapi hal itu tidak membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Atau falam yadkhulil jannata, tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Hina. Jadi orang masih punya orang tua, tapi keberadaan orang tuanya tidak bisa membuat dia masuk surga. Kata Rasulullah, hina. Ini artinya, Pak, dan ini dikatakan oleh para salafus soleh, adanya orang tua itu pintu menuju surga bagi kita. Berarti kita masih punya pintu surga, adanya orang tua. Sampai-sampai ada sebagian salaf mengatakan kalau orang tuanya meninggal, pintu surga saya sudah tertutup. Sampai ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Mereka merasa kalau sudah meninggal tidak bisa berbuat baik sebagaimana sebelum meninggal. Kira-kira bisa nggak, Pak, kita mijitin orang tua kita kalau sudah meninggal? Kita kirim duit kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kita belikan makanan yang disukai oleh orang tua kita yang sudah meninggal. Kita ajak orang tua kita pergi dengan mobil kendaraan kita kalau orang tua sudah meninggal. Nggak bisa. Terbatas amal-amal yang kita kerjakan kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Maka rugi. Betul kata Rasulullah, hina dan terhina orang yang punya orang tua tapi tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang lebih dari itu. Siapa yang sampai sekarang masih miskin atau setengah miskin? Biasa kita ini kalau ngumpul-ngumpul jarang bersyukur. Yang dikeluhkan itu gajinya sedikit, nggak bisa nabung, uang nggak terkumpul, begitu tak? Kalau kita ngeluh ke teman kita, nggak usah, Pak, mulai besok berhenti ngeluh gitu. Apalagi di Facebook, sampai nih piye? Iya, dikit-dikit ngeluh, nggak ada overtime ini. Ramadan nggak ada, THR, ID nggak ada, malah gaji kurang. Ya Allah, manusia kok kayak gini. Kurang syukur kita ini, Pak. Bener, saya kasih resep mau. Ayo, ibu-ibu, dorong suami sampean untuk bisa dicukupi oleh Allah Ta'ala. Supaya disukupi oleh Ta'ala. Ini kunci rezekinya, sampai dengarkan. Di dalam hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani, wa hassanahu Al-Albani fi Sahih Targhib, di dalam kitab Sahih At-Targhib, wa sahahahu Al-Arnaud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Saya belum ngecek ini karena saya nukil saja, nggak tahu saya Su'ab atau saudara satunya lagi. Su'ab sama siapa yang satunya? Dua ini, Al-Arnaud. Al-Arnaud itu sama dengan Al-Albani, Pak. Jadi sama-sama dari Albania. Sama-sama dari Albania. Al-Arnaud sama. Cuma beliau mau pakai nisbah Al-Albani sudah dipakai oleh Syekh Nasiruddin. Jadi beliau akhirnya Al-Arnaud sajalah. Dan terkenal ini ahli hadis juga. Ahli hadis juga. Punya banyak muallafat, kitab tulisan beliau. Wa asluhu fi sahihain. Hadis ini asalnya ada di Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi duna lafzi falyaburra walidayhi, tanpa ada penambahan lafaz falyaburra walidayhi. Hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tanpa ada lafaz ini saja. Tapi asal hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kita nggak usah ragu, sudah dihasankan dan disahihkan oleh para ulama kita. Intinya hadis ini bisa dijadikan untuk beramal, hujah, dalil, landasan untuk kita beramal. Hadisnya Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah taala meridai beliau, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sarrahu
barang siapa sarrohu, yang ingin dia dibahagiakan atau ada sesuatu yang membuat dia bahagia. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ahabba, barang siapa yang suka an yumadda lahu fi umrihi, untuk dipanjangkan umurnya dia. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya. Ini hadis ini, Pak, sering ada iskal. Jadi beberapa dai gak paham. Sebenarnya di zaman yang serba modern ini, Pak, kalaupun kita nggak punya kitab, tulis lafaz hadis ini, nanti tulis ini syarhu hadis, hadisnya ditulis matanya di Google, muncul, Pak. Tapi sampai harus punya bekal bahasa Arab dulu dan tahu kira-kira ini adalah pemilik webnya siapa, orang yang terpercaya, yang sunni atau bukan, harus tahu. Jadi ketika kita mengambil itu, karena nggak boleh sembarangan ngambil dari Mbah Google itu. Jadi saya Google ini kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk ya. Saya Google ini kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Ya. Maka sampai lihat di situ, saya pernah membuka, ternyata hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Karena para ulama ada iskal. Katanya umur itu sudah ditakdirkan, ajal itu. Iya toh? Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, mereka tidak bisa mengundurkan, menunda walaupun sesaat, dan tidak bisa memajukannya. Tapi kok di dalam hadis ini, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya? Apa enggak bertentangan dengan takdir Allah yang umur itu sudah ditakdirkan, ditentukan? Kata beliau begini, dan ini insya Allah yang lebih mendekati hadis ini, karena hadis Rasulullah jika jalannya sama-sama sahih, kalau kelihatan bertentangan, maka metodenya bukan nasih mansuh, tapi harus dijamakkan, digabungkan, berusaha dicari hubungannya. Kata beliau begini, hadis ini tidak menentang tentang hadis takdir atau tidak menentang ayat Al-Quran, kata beliau. Tapi hadis ini dipahami bahwasanya jamaah sekalian, orang itu terkadang di dalam takdir am. Takdir itu ada yang am, global secara menyeluruh. Bahwasanya manusia itu terkadang diberi takdir dua, Pak. Kalau dia mau silaturahim umurnya 80, kalau tidak 50. Jadi kalau dia tidak silaturahim umurnya 50 saja, berhenti. Tapi kalau dia silaturahim mencapai 80. Kata beliau seperti itu. Dan ini dijelaskan oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Ihsan Ilahi Dhahir di dalam kitabnya beliau Mafatihul Rizq, kunci-kunci rezeki, bahwa seorang itu betul-betul nyata dalam fakta dipanjangkan umurnya berkat amalan yang akan kita baca sebentar lagi. Jadi siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, Pak? Ini amalkan ini nanti. Panjangkan umurnya. Wa yuzada lahu fi rizqihi, dan ditambahkan untuknya di dalam rezekinya. Tambah rezeki, Pak. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, ditambahkan rezekinya. Tadi yang sering ngeluh-ngeluh itu, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan tambah rezekinya, dengarkan ini hadisnya, resepnya ini. Nanti diamalkan. Falyaburra, kata Nabi, walidayhi, hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Disebutkan pertama kan, Pak, kata Nabi, hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini resep pertama. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, diluaskan rezekinya, berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain, bakti kepada orang tua. Yang kedua, wal yasil rahimah, dan hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabatnya. Disambung. Para ulama mengatakan menyambung hubungan kekerabatan itu bukan membalas kunjungan. Mohon maaf ini ya. Misalnya begini, kakak laki-laki kita sudah lama nggak pernah mampir ke rumah kita, tiba-tiba mampir, kemudian kita bilang, insya Allah kak, nanti bulan depan kalau liburan saya ajak anak-anak ke rumah sampean. Ini namanya al-mukafa'ah, membalas kunjungan. Yang dimaksud menyambung adalah kalau kakak kita memutuskan sama sekali hubungan dengan kita, kemudian kita datangi,
kita baikin, kita sambung. Inilah yang disebut menyambung kekerabatan. Dan ini berat memang. Ada banyak di zaman ini orang-orang tua yang kadang malah mengajak anak-anaknya untuk benci dengan kerabat-kerabatnya. Jangan ke pamanmu itu gak baik itu. Hutang ke bapakmu gak nyaur-nyaur misalnya. Jangan Pak. Yo mending toh Pak, saudara kita hutang kepada kita karena kita dianggap orang kaya, kan mending Pak. Kan adik saya kerja di Saudi, duitnya banyak. Ya mending toh Pak. Berarti kita didoakan jadi kaya. Mungkin belum waktunya jadi kaya kita ini ya kan? Belum waktunya kita. Ya mending toh kalau saudara kita hutang ke kita, daripada hutang ke bank, dia terlibat dengan riba, bergelumuran dengan riba yang haram. Yang riba itu dosanya besar sekali, seperti menzinai wanita 36 kali atau menzinai seorang menzinai ibunya. Mendingan tidak pinjam ke bank, pinjam ke saudara sendiri. Tapi seorang kadang-kadang begitu. Itulah yang dimaksud apa? Menyambung kekerabatan, bukan membalas kunjungan. Kata beliau, hadis ini sebagaimana saya jelaskan tadi, hadis yang sahih. Mari jamaah sekalian kita amalkan ya hadis ini, hadis yang sangat penting sekali. Bahkan jemaah sekalian, ganjaran berbuat baik kepada orang tua itu melebihi ganjarannya berjihad di jalan Allah. Sampai ngomong ada dalilnya apa enggak Ustaz? Atau Suron Yusron? Mas Yusron, sampai ngomong ada dalilnya apa enggak? Saya tadi yang ngomong toh, ganjaran berbuat baik kepada orang tua lebih besar dibandingkan ganjaran berjihad di jalan Allah. Padahal ini jihad yang benar loh ya, bukan jihad yang jahat tadi, jihad yang betul-betul jihad. Dengarkan hadisnya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah putranya Amr bin As. Beliau berkata, Aqbala rajulun ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, Ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad, abtagil ajra min Allah. Wahai Rasulullah, aku akan membaiat dirimu untuk berhijrah dan berjihad. Dan aku hanya mengharapkan ganjaran pahala dari sisi Allah. Jadi dia ini mau hijrah dan jihad bersama Rasulullah, dan yang diharapkan hanya ganjaran. Karena bisa orang hijrah dan jihad, tapi yang diharapkan hanya pujian manusia. Ini yang diharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Dengarkan ini Nabi itu murabbi, seorang pendidik Pak. Lihat, dengarkan. Rasulullah tidak mengatakan, lihat, segera daftarkan kamu dan berangkat. Tidak. Rasulullah bertanya, qal fahal min walidayka ahadun hayyun? Apakah ada salah seorang di antara kedua orang tuamu yang masih hidup? Pertanyaan Nabi apa tadi? Apa ada satu di antara orang tuamu itu masih hidup? Jawab dia apa? Laki-laki itu mengatakan, na'am. Iya ya Rasulullah. Bal kilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup. Bukan salah satu, dua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, fatabtagil ajra min Allah. Fatabtagil ajra min Allah? Apakah yang engkau cari hanya ganjaran dari sisi Allah? Pertanyaan kedua, setelah ditanya orang tuanya masih hidup atau tidak, ditanya, apakah yang kamu inginkan hanya ganjaran? Sebab orang bisa jadi beramal-amal soleh yang diinginkan bukan ganjaran Pak. Yang diinginkan nikmat-nikmat duniawi ini, berupa pujian, harta dunia, jabatan. Banyak orang ini beramal soleh niatnya apa? Duniawi Pak. Mau tahu, di Indonesia kalau musim kampanye, banyak calon pejabat ke masjid Pak. Tapi kalau sudah berhenti kampanye, mudah-mudahan ke masjid lagi lah ya, mudah-mudahan. Sama sekarang ini Pak, Ramadan masjid penuh. Makanya dicari di Facebook, kemana ini banyak yang hilang dari masjid ini. Iya, kalau sudah bulan Ramadan berarti enggak. Perhatikan ini. Maka orang itu menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Beliau bersabda, irji ila walidayka. Kalau begitu,
pulanglah kamu kembali menemui kedua orang tuamu. Loh, nggak boleh ikut jihad? Nggak boleh Pak, ternyata nggak boleh ikut jihad oleh Rasulullah. Disuruh pulang kembali menemui kedua orang tuanya. Fa ahsin suhbatahuma, perbaikilah hubungan baikmu dengan keduanya, perbaikilah pergaulanmu dengan keduanya. Subhanallah. Berarti sudah percaya tadi dengan apa yang saya sampaikan? Ganjaran berbuat baik kepada orang tua ini adalah lebih baik dari jihad. Bahkan ganjarannya disebutkan di sini, subhanallah, mulia sekali teman sekalian, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bapak-bapak, monggo kita berbuat baik kepada orang tua kita. Iya. Jadi mungkin saja bisa dikatakan berbuat baik kepada orang tua ini juga jihad, Pak. Termasuk bagian dari jihad. Dan karena memang ada hadisnya, saya lupa riwayat Bukhari atau mana. Fa fihi ma fajahid, kata Nabi ketika menyuruh orang pulang, irji. Fa fihi ma, dalam riwayat lain, tapi saya lupa riwayat siapa. Kalau nggak salah riwayat Bukhari, sampai cari nanti. Di Riyadhus Shalihin ada. Tanya Ustaz Sohan nanti. Fa fihi ma fajahid. Pulanglah kamu dan berjihadlah kepada keduanya. Memang jihad Pak kepada orang tua ini. Untuk perjuangan, untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang sudah bersyukurlah, yang belum Pak, niatkan dari sekarang. Saya yakin yang hadir di sini ada loh yang belum pernah sama sekali, kalau bahasa saya, nyiprati orang tuanya sebagian jerih payah dia, gaji dia, penghasilan dia. Ada tak? Nah, kita nggak pernah nyiprati orang tua kita dari gaji kita. Ayo Pak, kirim. Ustadz malu kalau cuma 100 real, ya digabung 3 bulan 300 kan pantas ya, dikasihkan orang tua, nanti Bu diambil di kantor pos. Wah seneng ijaz ya kan? Mumpung ini lagi baik nilai rupiahnya. Doanya sampai kan begitu tau. Sampai tuh gimana? Katanya Indonesia ekonomi parah, demonstrasi, tapi TKI malah tertawa-tertawa ya kan? Kita sih kalau ekonomi parah gak usah demo Pak, seneng Pak. Kalau rupiah 4.000 malah seneng saya. Iya, subhanallah nih. Iya, kita ini memang wajah-wajah cinta dunia ya kayak kita ini. Segak bakal kita ini cinta akhirat ini, sedikit cinta akhirat kita ini. Mudah-mudahan kita cinta akhirat ya Allah ya. Cinta dunia, wajah-wajah cinta dunia kita ini. Subhanallah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, saya nggak panjang-panjang ya. Saya bacakan contoh-contoh. Saya tulis di sini namadijus salafis shalihi fi birril walidain. Contoh-contoh praktek nyata. Jadi ternyata salafus saleh itu bukan sekedar teori. Saya sering bilang ini, orang sekarang kan pintar teori tuh Pak. Kalau menghafalkan teori itu nomor 1 orang kan. Tapi giliran untuk mempraktekkan teori itu nomor berapa kita ini? Kalau menghafalkan teori, orang Indonesia pintar Pak, teori fisika. Wah, kalau begini akan begitu, teori kimia. Tapi kita ini semua lihat Pak, Bapak, HP bukan merek Indonesia, ya toh? Apalagi laptop bukan merek Indonesia, mobil paling rakitan Indonesia ya. Tetap mesinnya mesin Jepang ya kan, rakitannya Indonesia, ya mending lah ya. Teori kita pintar teori, praktek Pak, dengarkan ini ya, praktek para salafus saleh di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya akan loncat-loncat karena memang banyak sekali yang saya tulis di sini. Hanya saja teman sekalian, saya loncat-loncat beberapa hal yang penting-penting saja yang kira-kira menambah ilmu kita kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, An Abi Abdurrahman Al-Hanafi, dari Abu Abdurrahman Al-Hanafi qala, beliau berkata, Ra'a Kahmas ibnul Hasan aqraban fil bait. Kahmas bin Hasan pernah melihat ada seekor kalajengking di dalam rumahnya. Jadi kalajengking masuk ke dalam rumah. Farada an yaqtulaha, maka dia ingin untuk membunuh kalajengking itu.
Boleh apa enggak membunuh kalajengking, Bapak-bapak? Boleh apa enggak membunuh kalajengking? Hah? Wajib. Kalau ketemu dan bisa, wajib kata para ulama. Karena ini adalah hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh diantaranya apa? Kalajengking. Jadi kalau kita mampu, kata para ulama, wajib. Minimal sunnah muakkadah kita untuk membunuh. Bukan boleh aja Pak, kurang jawaban sampean. Wajib dibunuh. Kalau ada, kita mampu membunuhnya, wajib. Kemudian jemaah sekalian, au ya'khudaha, dia ingin untuk membunuh atau mengambilnya. Fasabaqathu, ternyata kalajengking itu lebih mendahului dirinya. Jadi ini lari, apa namanya? Ketika mau diambil atau dibunuh, lebih dulu mendahului Abu Abdurrahman Al-Hanafi ini. Fi hujrin, fadakhalat fi hujrin, kemudian kalajengking ini masuk ke dalam sebuah lubang. Karena dikejar, dia kalajengking ini lari, merayap kemudian masuk ke dalam lubang. Fa'adkhala yadahu fil hujri liya'khudha. Maka Abu Abdurrahman ini Al-Hanafi tidak cukup sampai di situ, dia berusaha masih untuk membunuhnya, maka dia memasukkan tangannya ke dalam lubang itu untuk mengambilnya. Tetap berusaha, Pak. Di tangannya ini dimasukkan ke dalam lubang untuk mengambilnya. Kira-kira berani nggak kita? Uji nyali, Pak. Bener ini. Orang salaf itu nyalinya lumayan-lumayan. Kita ini geroknya yang tinggi. Kalau ceramah seperti saya berapi-api, nyalinya kecil tadi. Kalau orang salaf dulu nyalinya gede-gede, Pak. Orang yang sabar-sabar, akhlaknya baik-baik, nyalinya tinggi-tinggi orang salaf dahulu. Ternyata tatkala tangannya dimasukkan ke dalam lubang di mana si kalajengking itu bersembunyi, faja'alat tadurru bih, kalajengking itu kemudian mencelakai dirinya. Apa ini? Ngentop ya. Nah, mengeluarkan ini. Faqila lahu, begitu dia kena sengatan kalajengking itu, apa yang dilakukan biasanya Pak kalau kena sengat gitu? Segera diruqyah Pak ya. Segera diruqyah. Jadi pertolongan pertama itu diruqyah, yang tahu obatnya ya segera diobati. Bagaimana misalnya diikat apa yang kena itu supaya tidak merambat dan seterusnya. Tapi yang pertama kali lakukan ruqyah Pak. Sebab ada kepala suku yang tidak sembuh-sembuh ketika terkena sengatan itu oleh sahabat-sahabat Rasulullah diruqyah. Diruqyah hanya dibacakan Al-Fatihah saja sembuh. Kisahnya panjang. Faqila lahu ma aradta ila hadza. Apa sih yang kamu inginkan? Kok sampai kamu mau-maunya memasukkan tanganmu, bahasa kita begitu, ke dalam lubang sampai kamu tersengat? Apa yang kamu inginkan? Biar saja masuk lubang, ya toh? Orang ini Abu Abdurrahman, seorang salaf ini berkata, khiftu an takhruja minal hujri minal juhri, mohon maaf ya, minal juhri fataji'u ila ummi fatal daghoha. Khiftu, aku khawatir, aku takut. Antakhruja minal juhri, mohon maaf tadi saya baca hujri ya, minal juhri. Kalau hujri itu paha ya. Minal juhri, aku khawatir kalajengking itu nanti kalau tidak saya ambil, aku ambil keluar dari lubang. Kemudian fataji'u ila ummi, kemudian mendatangi ibuku, fatal dagoha. Kemudian kalajengking itu menyengat ibuku. Subhanallah. Karena di dalam rumah ada ibunya. Sampai demikian ini baktinya salafus soleh terhadap orang tuanya. Sampai rela tangannya disengat kalajengking. Subhanallah. Kalau kita Pak, belum seperti ini Pak. Iya betul, belum. Ada lagi kisah-kisah yang lainnya Bapak sekalian. Disebutkan di sini misalnya. Dengarkanlah kisah yang indah sekali ini. Kisah yang ke-6. Saya loncat-loncat saja ya. Kisah yang ke-6. Ani bin Auf Al-Muzani. Dari Ibnu Auf Al-Muzani, beliau berkata, dikisahkan anna ummahu nadathu, bahwasanya ibunya Ibnu Auf ini pernah memanggilnya. Jadi beliau dipanggil oleh ibunya.
Fa'ajabaha, maka Ibnu Auf ini menjawab panggilan ibunya, tetapi fa'ala sautuhu sautaha, ternyata suaranya, jawaban Ibnu Auf ketika menjawab panggilan ibunya melebihi tingginya suara ibunya. Jadi tinggi, dia menjawab dengan misalnya, kesini nak, ya bu, dia misalnya begitu, agak tinggi. Apa yang dilakukan? Karena merasa bersalah, fa'ataqo rokobatain, maka dia membebaskan 2 budak. Sampai demikian. Jadi merasa bersalah sampai dia bersedekah membebaskan 2 budak. Dia tidak ingin menyakiti hati ibunya dengan kerasnya suaranya. Padahal memenuhi panggilannya loh ya. Tapi ketika menjawab itu menjawab panggilan orang tuanya dengan suara yang keras. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hazim rahimahullah taala. Dari Abu Hazim beliau berkata, anna Abu Hurairah radhiyallahu taala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala, ini baktinya Abu Hurairah, saya tadi sempat singgung ya. Kita akan sedikit kisahkan ini baktinya Abu Hurairah. Singkat hadisnya. Abu Hazim berkata bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala lam yahujja, beliau tidak melaksanakan ibadah haji hatta matat ummuh, kecuali hingga ibunya meninggal dunia. Jadi beliau baru haji setelah orang tuanya meninggal. Subhanallah. Sampai demikian ini salafus saleh. Lihat sahabat Abu Hurairah tidak berani meninggalkan ibunya untuk berhaji karena takut dianggap durhaka dan kurang baktinya, baru bisa melaksanakan ibadah haji setelah ibunya meninggal dunia. Yang ke-10, qala Humaid, berkata Humaid rahimahullah taala, lamma matat ummu Ayas ibni Muawiyah, ketika meninggal Ummu Ayas binti Muawiyah, maka Humaid ini menangis. Ketika meninggal Ummu Ayas binti Muawiyah, Humaid ini menangis, menangis. Humaid menangis. Kenapa menangis? Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis? Kayaknya keliru nih Ustaz Sohan ya mungkin. Hah? Iyas bin Muawiyah, ibunya Iyas bin Muawiyah. Yang ditanya si Iyas ini. Yang meninggal ibunya, bukan bin. Iya, betul. Umat yang bercerita. Betul. Jadi lamma matat Ummu Iyas ibni Muawiyah. Betul. Salah saya baca tadi. Jadi jazakallahu khairan. Qala Humaid, berkata Humaid. Ini Humaid yang menceritakan, bukan yang menangis ya. Bukan yang menangis. Lamma matat Ummu Ayas ibni Muawiyah rahimahullah, ketika meninggal Ummu Ayas, maka Ayas menangis. Ayas ibnu Muawiyah ini menangis ketika ibunya meninggal. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, mayubkika, apa yang membuatmu menangis wahai Ayas? Apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, kana li babani maftuhani ilal jannah, sebelum ini aku memiliki 2 pintu yang kedua-duanya terbuka menghantarkan ke surga. Sebelum ini aku punya 2 pintu yang dua-duanya terbuka menghantarkan kepada surga. Wa ughliqa ahaduhuma, namun sekarang satu di antara keduanya sudah tertutup, terkunci, yaitu ibunya sudah meninggal. Saya katakan tadi bahwa sebagian salaf sampai mengatakan bakti kepada orang tua itu diibaratkan pintu menuju surga. Jadi kalau sudah meninggal sudah tertutup, sampai demikian ini. Dan banyak sekali kisah-kisah yang lainnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para ulama kita. Kita tidak akan panjang-panjang karena saya mohon maaf terlalu panjang ini. Mohon maaf Ustaz Sulhan dan jamaah sekalian. Saya akan bacakan saja di sini tentang bagaimana bakti kepada kedua orang tua sepeninggal keduanya.
Katanya tadi masih ada ya. Ada beberapa hadis. Ada satu hadis itu dihasankan oleh sebagian ulama tetapi didhaifkan oleh ulama-ulama yang lainnya. Hadis itu hadisnya Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Kisahnya begini, beliau berkata, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ijaa rajulun min Bani Salimah." Bukan Salamah di situ. Saya sudah lihat dompetnya Bani Salimah. Dari Bani Salimah. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Dari kabilah Bani Salimah. Faqala, laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya aburruhuma bihi ba'da mautihima?" Masihkah ya Rasulullah, apakah masih tersisa perbuatan baik kepada kedua orang tuaku yang aku bisa berbuat baik kepada keduanya sepeninggal keduanya? Ini sahabat ini datang ke Rasulullah dan bertanya, masih ada enggak? Orang tuaku sudah meninggal, bagaimana? Apakah aku masih bisa berbuat baik? Maka Rasulullah menjawab, "Qol na'am, iya. As-salatu alaihima." Engkau mendoakan keduanya. As-salat di sini maksudnya doa. Engkau berdoa untuk keduanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Engkau memohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Mungkin sering kita lupa ya mendoakan orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan coba sekalian orang tua kita, mohonkan ampunan. Kemudian yang ketiga, wa infadu ahdihima ba'dahuma min ba'dihima. Dan engkau tunaikan, engkau laksanakan wasiat keduanya. Ahdihima di sini wasiyatihima. Wasiat keduanya sepeninggal keduanya. Banyak sekarang ini anak-anak tidak mau melaksanakan wasiat orang tuanya. Kenapa? Karena wasiat itu akan mengurangi harta warisan orang tua. Betul nggak? Kalau orang tua kita meninggalkan harta, apa yang dilakukan sebelum dibagi warisan? Dilaksanakan dulu apa? Wasiatnya. Kemudian dibayarkan dulu hutang-hutangnya. Kemudian sebagian dibuat untuk membeli hal-hal yang kita gunakan untuk penyelenggaraan jenazahnya, kain kafan dan seterusnya. Mungkin ongkos untuk mengeduk, untuk menggali kuburnya dan seterusnya. Baru boleh setelah itu dibagi waris. Tapi sebagian anak tidak mau, Pak. Ternyata wasiatnya gede. Ternyata hutangnya besar. Saya tanya sekarang, kalau hutang, misalnya orang tua kita punya uang 100 juta. Ternyata hutangnya atau harta peninggalannya kalau dikalkulasi dijual laku 100 juta. Hutangnya 90 juta. Bagaimana, Pak? Ayo, ini bagaimana ini? Hutangnya 90 juta ternyata. Dibayar hutangnya, Pak. Walaupun tersisa cuma 10 juta, dibayar hutangnya. Tidak boleh kita kemudian bagi sebelum ditunaikan apa yang menjadi hak dari orang tua, apa yang menjadi kewajiban dari orang tua kita. Yang keempat, wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Dan menyambung kekerabatan yang tidak bisa disambung kecuali dengan sebab keduanya. Menyambung kekerabatan. Wa ikramu shadiqihima. Dan yang kelima adalah memuliakan teman kedua orang tua. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaud. Walaupun dihasankan oleh sebagian ulama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, hanya saja dilemahkan oleh sebagian ulama. Tapi hadis ini punya syawahid yang sebenarnya bukan syawahid. Hadis ini sebenarnya punya asal yang lebih sahih dibandingkannya atau yang sahih, yaitu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari Abu Hurairah. Hadisnya sangat terkenal ini yang berbunyi, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3. Ada sebagian riwayat bunyinya begini, idza mata ibnu Adam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata-kata Ibnu Adam lemah. Yang sahih idza matal insanu. Kalau mau menghafalkan, hafalkan yang ini. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah.
Semua amalnya putus kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, enggak usah saya jelaskan. Kecuali sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Oleh karena itu belajar Pak, jangan malu-malu belajar begitu. Orang itu yang terhalang dari ilmu 2 Pak. Orang yang pemalu dan takabur, sombong. Orang sombong nggak mau belajar Pak. Allah Ustadz itu selevel dengan saya. Loh Pak, para salaf dulu sering belajar kepada yang di bawah levelnya. Imam Syafi'i tanya sahih tidaknya hadis kepada Imam Ahmad muridnya. Ya, coba banyak ulama demikian belajar kepada level yang di bawah. Sekarang enggak Pak. Apalagi sudah sarjana, sudah merasa banyak ilmu, tidak mau belajar kepada orang yang di bawah levelnya. Jangan. Belajar, menuntut ilmu terus. Kenapa? Karena kita kalau punya ilmu, kemudian ilmu itu kita ajarkan, ilmu kita itu dimanfaatkan oleh orang lain, kita meninggal ganjaran terus mengalir. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran di sini. Ada kan kajian Al-Quran saya baca di Facebooknya Ustadz Solhan itu, pengumuman belajar Al-Quran Pak, jangan malu. Ustadz, saya sudah 40 tahun masa belajar Quran. Belajar. Nanti sampai pulang ke Indonesia, ajarkan. Bikin di masjid halaqah Quran, sampai ajarkan, sampai meninggal, murid-murid sampai ternyata 7-7-nya jadi kiai ustadz semuanya, punya pesantren ngajar, subhanallah, sampai tetap dapat ganjaran yang tidak putus-putus. Ini ganjarannya para dai, para guru agama Pak. Iya. Jadi profesi dai dan guru agama adalah profesi yang sangat menggiurkan Pak. Ganjarannya surga Pak. Sangat menggiurkan ya. Ganjarannya surga. Surganya Allah, ganjarannya tidak putus-putus. Kemudian yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulahu. Dan ini dalil, kalau seandainya hadisnya di atas lemah, maka dalil bahwa seorang anak itu hendaknya mendoakan orang tuanya, memohonkan ampunan kepadanya, memohonkan rahmatnya Allah agar Allah merahmati orang tuanya. Yang kedua, jemaah sekalian, ada sebuah hadis ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilah Shahihah, dan dihasankan oleh Al-Arnaud, bahwasanya hadis ini dari jalan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula, ketahuilah sesungguhnya seorang laki-laki, la turfa'u darajatuhu fil jannah, sungguh derajatnya dia di surga akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Fayaqul anna hadha, maka Abu Hurairah bertanya, bagaimana ya Rasulullah bisa diangkat derajatnya orang itu? Fayuqalu, maka dikatakan, bistighfari waladika laka, yaitu dengan istighfar, permohonan ampunan anakmu kepada dirimu. Jadi seorang ayah, seorang ibu, nanti derajatnya akan diangkat dengan istighfar anak-anaknya. Beristighfarlah untuk orang tua agar derajatnya diangkat. Jadi orang tua kita kan yang sudah meninggal nggak bisa beramal lagi, berarti amalannya sudah putus. Tapi bisa dia diangkat derajatnya melebihi derajat yang sebenarnya apabila anaknya mau beristighfar untuknya. Beristighfar untuk orang tua kita. Kemudian hadis yang terakhir untuk menutup pengajian ini adalah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri, sesungguhnya perbuatan baik yang paling baik adalah an yasilar rajulu ahla wuddi abihi, yaitu seorang laki-laki menyambung hubungan dengan keluarga orang yang dicintai oleh bapaknya, ba'da'an yuwalliya, setelah bapaknya meninggal dunia, yakni yuwallil abu, setelah bapaknya meninggal dunia. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini ada kisah yang banyak sekali tentang hal itu. Di antaranya kisahnya Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah bertemu dengan seseorang di jalan di dekat Mekah. Kemudian orang itu diberi sorban, bahkan diberi khimarnya Ibnu Umar. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada beliau waktu itu, kenapa orang itu engkau beri, orang Badui engkau beri sorban saja sudah cukup bagi mereka, sudah banyak, kenapa kamu beri khimar juga? Ternyata ini adalah putra dari teman yang dicintai oleh bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Putra teman bapaknya, bayangkan.
Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman-teman bapak kita dan juga putra-putranya. Jadi lebih-lebih bapaknya yang pernah menjadi teman baik bapak kita, yang dicintai oleh bapak-bapak kita. Ini jamaah sekalian yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, terutama tadi sebenarnya 15 menit kok sampai sekian ini lamanya. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Habis ini kita kasih Mas Rian kesempatan insya Allah ya. Tuh, mungkin Sohar mau mengajar ini kesempatan atau sudah habis waktunya ini? Sudah habis. Masa Allah menghabiskan ini? Mohon maaf ini. Ya, mohon maaf para jamaah sekalian ya. Baru-baru datang langsung menghabiskan waktu ya Ustaz. Mohon maaf Ustaz ya. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.